Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul lagi nih di acara kita dengan tema Zero to Hero, yaitu strategi membangun usaha dari mulai nol sampai menjadi besar. Nah, tentunya kita akan menyaksikan strategi-strategi yang dibangun oleh Ibu Anti nih. Kebetulan kita kedatangan tamu yaitu Bu Anti. Bu Anti ini dari Depok. Nah, dia pengusaha sambal camaru yang menurutnya Bu Anti nih udah melejit kemana-mana nih ya sambal camaru ini. Dan harapannya kita bisa mendengarkan dan semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua yang hadir di acara cuan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tapi saya sebelumnya akan menyapa Bu Anti terlebih dahulu. Apa kabar Bu Anti? Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, nanti akan lebih banyak kita mendengarkan cerita dari Bu Anti terkait apa membangun usahanya Bu Anti dari nol sampai sekarang, sampai benar-benar punya legalitas usaha yang menurut saya sudah ada naik kelas ya UKM ya. Ya, Inilah yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Oke, nanti saya akan beri waktu Bu Anti untuk bercerita kepada kita semua terkait pengalaman, terus susah payahnya membangun sebuah usaha sampai sekarang bisa terkenal di mana-mana. Oke, Bu Anti, saya berikan waktu kepada Bu Anti untuk sharing pengalaman ya, pengalaman dan kiat-kiat dan strateginya tentunya agar kita bisa mendengarkan dan menjadi inspirasi buat kita semua. Silakan Bu Anti, waktu dan tempat dipersilakan. terima kasih Kang Adi selaku coachnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanti dari Depok, tepatnya di Kecamatan Limo, Kelurahan Grogol. Saya berwirausaha itu baru 3 tahun. Awal cerita sih saya dari pekerja ya. Saya dulu bekerja di Badan Narkotika Kota Depok. Itu lulus sekolah dan merangkap menjadi apa ya, staf di situ. Ikut-ikut sama orang, terus masuklah di organisasi yang bersifatnya tentang narkotika. Saya diajak sama mitra polisi kayak gitu. Nah, karena waktu itu saya hobi masak, masaknya sih ya nggak ini ya, masak rumahan aja sih, masak rumahan. Dan di situ saya berpikir kenapa saya nggak ini ya, saya nggak buka bikin kue atau apa. Akhirnya saya coba-coba nih, mulai dari bikin kue bolu. Bikin kue bolu saya tanya ke warung-warung, Bu, boleh nggak saya titip kue saya kan gitu. Nah, di situ satu warung menerima, boleh Bu, kuenya apa? Kuenya bolu gitu, buatan sendiri dan nggak pakai pengawet. Oh iya boleh, silakan. Satu warung. Besoknya lagi saya coba lagi sounding lagi ke warung berikutnya, sama diterima juga. Sounding lagi terus sampai 13 warung yang saya miliki. Itu di tahun 2000 berapa ya? 2014 saya buka usaha kue bolu. Akhirnya karena saya bekerjanya sendiri, dibantu sama suami, aduh kenapa ya kita nggak buka
nggak buka kafe aja gitu, warung dekat rumah, manfaatin wadah yang ada di orang tua saya. Di situ saya bikin ada ide lagi ayam penyet. Nah, ayam penyet ini saya bikin tadinya sih nggak punya ini ya, nggak punya pelanggan. Itu susah banget cari pelanggan karena cita rasa yang dirasakan oleh pelanggan-pelanggan tersebut. Saya berusaha membuka 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu, 2 minggu itu sepi pengunjung. Ini gimana ya rasanya? Akhirnya saya ajak teman-teman untuk mencoba ayam penyet saya dengan harga yang sangat relatif murah ya, diskon lah gitu pembukaan. Di situ teman pun pada datang sekitar 20 atau 30 orang. Mereka recommended senang dengan masakan saya ayam penyetnya. Tapi ada tanda yang putiknya tuh lebih senang di sambelnya. Mereka ada ide, kenapa nggak di packing gitu kan? Di packing, gimana caranya? Pakai botol atau gimana? Oh itu mah nantilah saya bilang. Nanti belum ada modal, saya bilang gitu. Udah kan, dari situ saya berusaha lagi untuk mencari ide-ide lagi. Berjalan kemudian ayam penyet saya dikenal sama orang karena saya capek, ya udahlah, saya ingin belajar aja dulu. Ketemu salah satu orang tua, dia itu sebagai ini ya anggota IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Saya kenal di situ. Namanya Umi Hera. Umi Hera ini pengusaha butik terkenal di Depok, namanya butiknya Butik Sakinah. Beliau ngasih jalan ke saya. Anti kan hobi masak dan bisa bikin kue. Kenapa nggak gabung di IWAPI? Aduh Umi malu. Anti kan perekonomian masih kecil gitu. Terus orang yang belum belum punya titel lah istilahnya, nggak kuliah, itu hanya lulusan SMK. Kata Umi, nggak apa-apa nanti belajar, insya Allah dari situ kamu bisa ada jalannya, dibilang. Akhirnya saya masuk deh tuh ke IWAPI sebagai anggota. Di situ waktu itu ada pameran dihadiri oleh gubernur atau Pak Menteri tentang UMKM ya. Menteri siapa itu saya lupa. Karena udah lama banget. Nah, di situ saya coba ada cucur, ada ini. Beliau suka. Akhirnya di situ saya dipertemukan lagi satu orang, namanya Ibu Ira. Nah, Ibu Ira ini pengusaha yang memiliki usahanya dimsum. Dia itu memilikinya tuh udah mencapai kemana-mana dimsumnya itu. Karena resellernya. Disitulah saya dikasih informasi lagi. Nanti mau nggak belajar? Dia bilang. Belajar, boleh kan dia bilang. Ikut aja di dinas katanya. Dinas apa Bun? Dinas DKUM gitu kan. Terus nanti ngapain gitu? Ya nanti daftar. Persyaratannya harus memiliki SKU, terus harus memiliki foto produk, terus nanti juga kan harus punya usaha apa gitu. Aduh, nanti bingung kan, di situ tuh bingung karena belum pernah usaha-usaha yang gimana-gimana gitu, hanya rumahan aja. Nah, disitulah aku coba. Boleh Bun, nanti akan coba. Itu kapan waktunya? Hari Kamis. Ya Allah, Bunda ini kan hari Rabu, berarti besok dong terakhir gitu kan. Iya nanti besok. Nanti belum ada semuanya Bunda, cara bikin SKU seperti apa. Nih caranya jalannya seperti ini ya. Nanti bikin SKU tuh dari kelurahan, tapi ke RT RW dulu gitu. Terus ya nanti minta dah tuh di RT RW. Baru kita langsung ke dinas DKUM lantai 7 katanya. Nanti ketemu sama siapa Bu? Nanti ketemu sama Pak Agus atau Bu Sinta, orang DKUM. Akhirnya nanti ke sana datang, ditanya, nanti nanya, maaf Bu, saya mau daftar
untuk pelatihan WUB Wira Usaha Baru. Itu gimana caranya dan persyaratannya apa? Dikasih tahu tuh sama Bunda Sinta. Kasih tahu, nih ya, persyaratannya harus memiliki produk sendiri, dan kedua SKU-nya harus ada dari kelurahan. Oh gitu, hanya itu aja Bu. Ya, akhirnya saya bikin itu berkasnya untuk dilampirkan, diserahkan ke DKUM. Pada hari itu juga saya ngebut, harus ke ini pagi-pagi hari Kamis itu ya, ke mana? Ke RT RW, dari RT RW lari lagi ke kelurahan ke apa namanya, ke tempat fotokopian. Dari tempat fotokopian itu saya ngeprint, Pak tolong dong printin produk saya nih, ayam penyet gitu kan. Udah kan, ayam penyet sama kue-kue tuh bolu, saya lampirin, langsung lari lagi ke kantor wali kota Depok. Itu seharian itu saya motoran, ya untungnya saya bisa motoran ya. Di situ saya ketemu Bu Sinta. Bu, ini berkas saya, ada yang kurang nggak Bu? Kata Bu Sinta, ditanya, kamu ini mau majukannya apa? Ayam penyet atau kue-kuenya? Saya berpikir sebentar, ayam penyet aja deh Bu, yang saya mau majuin. Ya udah, akhirnya ayam penyet saya majuin. Tidak lama kemudian, 3 minggu berikutnya, saya dapat WA dari Bu Sinta. Ibu selamat ya, Ibu lolos katanya. Kata beliau, Ibu lolos dalam masuk ke pelatihan WUB. Alhamdulillah, saya senang banget di situ. Terima kasih ya Bu, saya lolos gitu. Akhirnya saya ngikuti pelatihan tersebut 4 hari di DKUM. Dan di situ pun saya dapat ilmu juga, dapat uang saku juga, dapat kaos juga, terus dapat kunjungan kerja juga gitu, cara usaha itu seperti apa. Kemudian lagi saya ditawarkan lagi, Ibu mau ikut pelatihan nggak? Pelatihan apa lagi nih Bu? Gitu. PKP. PKP apa ya? Pelatihan penyuluhan keamanan pangan. Oh gitu, iya. Masuk nggak Bu ayam penyetnya? Nanti bilang gitu kan. Aduh, ayam penyet nggak bisa karena dia siap saji. Terus apa dong Bu? Saya mikir sebentar. Kalau sambal gimana Bu? Bisa nggak? Bisa, kata Bu Sinta. Akhirnya saya masuk deh tuh sambal. Saya masukin, daftarin, pas didaftarin lolos lagi, ikutlah pelatihan tersebut selama 3 hari di wali kota. Nah, ikut pelatihan itu saya mendapatkan sertifikat, tapi ditanya dulu, Ibu sambalnya besok 1 hari nih, 1 hari Ibu produknya apa? Sambal. Kok polos sih katanya, nggak ada brandnya gitu kan? Ini sambal apa? Saya buat sambal roa. Sambal roa, iya. Sambal roa itu kan ikan roa kan, yang dari Manado atau Gorontalo. Iya, betul. Ibu dapetin dari mana? Kebetulan mertua juga orang sana. Akhirnya, nanti kalau sudah dapetin sertifikat, Ibu harus memiliki brand katanya. Brand itu apa sih Bu? Katanya. Saya nanya kan, brand itu apa? Brand itu merek jualan Ibu. Oh gitu. Sama nggak sih kayak dapur Bunda Rehan atau dapur Anti, dapur apa gitu? Iya sama. Oh kalau itu saya udah punya, namanya dapur Bunda Rehan yang saya ambil. Daftarlah lagi tuh. Kebetulan di situ ada Pak Sugeng menawarkan saya, Bu, mau nggak? Ini lagi ada program bagus katanya. Program apa tuh Pak? Pendaftaran hak paten, dia bilang. Hak paten. Apalagi tuh Pak? Saya nggak ngerti. Hak paten itu hak ini ya, hak paten untuk brandnya Ibu. Kalau untuk yang tadi Ibu bilang, dapur Bunda Rehan itu kita cek ya Bu. Dicek, ini punya orang Bu katanya. Nggak bisa. Itulah aku ganti nama si Kamaru. Kalau Kamaru gimana? Kamaru itu siapa? Dan maksudnya dari mana? Saya mengambil dari marga suami. Tapi saya izin dulu sama suami yang memiliki marga. Nah, di situ saya telepon suami, ya mohon izin, saya mau pakai marga untuk brand saya. Diizinkan, akhirnya saya daftarin, masuklah ke daftar haki. Kita nunggu beberapa tahun kemudian, gitu kan. Saya nanya, ini berapa lama Pak untuk keluar sertifikatnya? Itu 2 tahunan. Balik lagi ke PKP.
PKP itu saya akhirnya memiliki produk, yaitu sambal roa. Nih, sambal roanya seperti ini. Akhirnya saya punya brand tuh. Ya, nih, saya punya brand dan sambal roanya ini. Di situ saya mau di situ dicek lagi brandnya ini sama labelnya, apa namanya, stikernya. Ibu, ini harus ada komposisi, jangan polos begini. Oh gitu ya, iya, ya udah saya perbaiki. Itu saya pelatihan PKP hanya satu produk. Kemudian saya diajak lagi ikut pelatihan Technopreneur. Di situ saya ngembangin lagi, dapat sertifikat Technopreneur untuk digital marketingnya, memasarkan produk saya. Yang saya banggakan lagi tuh, saya dapat tantangan dari Dinas Deperindak. Ibu, bisa nggak ikut kurasi tingkat provinsi? Kurasi apa nih Pak? Olahan ikan patin. Bagaimana cara olahan ikan patin itu jangan bau amis dan bau lumpur? Itu kan terkenal sekali. Boleh? Karena saya lebih senang tantangan. Saya ikutlah tantangan tersebut dan kurasinya. Pertama saya datang bawa sampel. Saya bikin, nih Pak, produk saya sambal ikan patin. Bisa ya sambal ikan patin? Kan ikan patin itu teksturnya ini ya Kang Adi, halus banget gitu. Lembek gitu loh, kalau ibaratnya kayak bubur. Nah, saya bikin, saya testi sama orang dinas Deperindak. Dicoba. Informasinya seminggu kemudian ditelepon. Ibu lolos ya dalam kurasi olahan ikan patin. Ya Allah, beneran? Saya bilang gitu. Iya beneran. Ya udah, akhirnya saya dimasukkan lah ke provinsi Jawa Barat, masuk lagi produk saya. Di situ, alhamdulillah, dengan mengikuti saya diajak ke Bandung untuk pamerannya dan untuk mempromosikan si sambal patin. Dalam 2 hari pelatihan itu kan 3 hari ya. 2 hari itu sambal saya udah habis terjual. Jadi lombanya dapet juara berapa ya itu? Juara 2 tapi harapan. Juara 2-nya harapan karena belum memiliki legalitas PRT. Kemasannya sih udah boleh. Nih sambal patinnya. Jadi saya punya 2 produk dalam ujian tersebut. Untuk berikutnya, aduh apalagi ya. Saya cetusin, ada minta, ada sambal cakalang nggak dari customer teman-teman? Ada sambal bawangnya? Ada gitu. Saya bilang ada, padahal mas saya belum buat. Saya bilang ada aja. Akhirnya di situ saya buat dan saya packing, laris semuanya. Di situ saya mendapatkan legalitas tersebut di ERT-nya. Itu saya pikir sulit, ternyata enggak, mudah banget. Saya udah ketakutan dari dapur ini ya, dari dapur bersihnya saya nggak punya. Nah, saya mikir apakah harus bangun rumah lagi gitu kan, itu pasti biaya banyak. Udahlah, akhirnya saya dikasih tahu sama orang Dinkes, enggak kok nggak sulit gitu, tinggal dirapikan aja. Oh ya, boleh nggak ruang tamu saya buat menjadi ruang produksi? Orang Dinkes bilang boleh Bu. Oh ya, akhirnya saya bikin, disurveilah sama orang dinas dari puskesmas dulu, dan dari puskesmas lolos, dapat suratnya langsung ke dinas. Nah, disitulah saya dapatkan legalitas di IRT. Terus lama kemudian, ini ya sertifikatnya ada sih sama saya. Saya tunggu udah lama tuh, 2 tahun. Saya dihubungin lagi sama orang. Saya ngecek kan dari Haki. Nah, dari Haki saya juga sama, telah lolos gitu. Aduh, lolos lagi nih, alhamdulillah banget gitu kan, beruntung banget hari ini pokoknya, beruntung banget saya mendapatkan legalitas Haki. Akhirnya saya nanya, nah kebetulan saya kan ikut di sang mentor tuh sama Kang Adi. Nah ini juga saya mengucapkan terima kasih sama Kang Adi sudah diajak gabung di mentor, pengalaman lebih banyak. Saya kenal sama siapa ya, Pak Jajang ya kalau nggak salah, orang daerah Tasik atau mana. Beliau itu sama, sudah memiliki Haki. Tapi saya lihat itu cara ngeceknya gimana, dan saya dikasih linknya untuk emailnya ya, email kalau nggak salah email. Akhirnya saya cek emailnya, saya ke sana, saya tanyakan, benar Haki saya udah turun gitu brandnya. Nah ini kayak gini tuh Hakinya, sudah dapat ya, sudah dapat Hakinya kayak gini ya kan. Nah ini
benar-benar pengalaman luar biasa saya udah dapatkan haki. Untuk pemasarannya sih ya, alhamdulillah ya sudah mencapai ke staf Menteri Keuangan. Alhamdulillah sudah mau jadi ini ya sebagai reseller saya. Terus saya juga iklan juga di IG atau di FB. Waktu tahun 2000 berapa tuh ya? 2020 itu dari DPR RI. Dia melihat FB saya. Beliau chat, "Bu, Ibu penjual sambal roa ya?" "Iya." "Saya tertarik dengan lihat postingan Ibu," katanya. "Pakai nasi anget-anget aja enak," katanya gitu. "Masa sih?" Saya bilang gitu. "Ya Allah, terima kasih. Boleh nggak Bu, saya order 10 aja, tapi minta diantarin ke DPR RI." Alhamdulillah, saya dengan tidak keberatan, saya antarin ke sana. Saya ditawarkan juga di koperasi wali kota. Koperasi wali kota juga udah masuk produk saya. Dari komunitas-komunitas yang saya ikutin juga sama, setiap ada acara, jangan lupa ya sambal roanya, sambal kamarunya, iya. Mau rasa apa? Sambal roa dengan sambal bawang. Itu yang jadi produk unggulan saya. Kayak gitu sih. Terus untuk yang saya banggakan lagi, di saat pandemi ini, omsetnya satu menurun. Gara-gara pandemi. Yang tadinya saya pameran-pameran lumayan lah. Ya, 2 minggu itu saya dapat 3 juta. Luar biasa ya Hanya Mbak. jualan sambal aja sih gitu. Itu sebelum pandemi kan. Iya luar biasa ya. Suksesnya story perjalanan usahanya tadi saya sangat terkesima gitu ya. Artinya mendengarkan dari proses Bu Anti ini sebagai karyawan, terus menjadi ibu rumah tangga dan berpikir untuk menjadi seorang pengusaha, ini sangat luar biasa sekali. Dan tentunya pasti Bu Anti juga kan tadi sudah dijelaskan dari proses awal dikenalkan sama seseorang ya kan, ada yang menjadi penyemangat gitu kan. Nah tentunya selain itu pasti ada hambatan ya yang telah dilalui oleh Bu Anti. Nah, Iya. ini nggak bercerita untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi. Contohnya misalkan Bu Anti, oh saya kemarin tuh diurus perizinannya susah, tapi karena tekad saya yang bulat atau bagaimana, ada nggak sih hambatan-hambatan seperti itu yang kemudian Bu Anti memiliki strategi untuk melalui masa-masa hambatan itu atau melalui masa-masa sulit itu? Oh Ya, iya, ada nggak? ada. Ya, hambatannya ya pertama dari faktor ini ya Kang, faktor ekonomi satu. Nah, kalau untuk pembuatan legalitas sih yang saya takutin yaitu dapur bersihnya, karena kan rumah saya kecil gitu. Rumah saya kecil, saya mikir apakah bisa saya mendapatkan legalitas tersebut. Akhirnya balik lagi dengan sayanya pede dan ingin berusaha. Diterima ya saya, alhamdulillah. Nggak terima ya berarti saya akan mengulang lagi. Saya mikirnya seperti itu. Akhirnya saya buat dengan belajar lagi cara pengisiannya. Nah di situ saya usahakan biar rapi. Akhirnya ya diterima Iya, sama berarti dinas. strateginya ini ya, berarti strateginya ini memanfaatkan fasilitas yang ada, Iya, bisa memperoleh perizinan yang mudah dan cepat gitu ya. iya Artinya betul. artinya nggak usah takut kita menjadi seorang UKM yang baru memulai. Iya, Kita bisa bisa mendapatkan kemudahan itu dengan cara apa tadi? Dengan cara yang Bu Anti sudah lakukan ya. Rumah aja disulap jadi dapur atau rumah produksi ya. Artinya kita nggak usah takut harus wah bangun dulu rumah produksinya baru kita memulai usaha. Nggak gitu kan ya. iya betul. Kan sudah melakukan hal yang dari nol sekali ya kan sampai benar-benar punya legalitas satu persatu gitu kan. Nah ini kan tadi sudah tergambar nih sama kita semua terkait perjalanan dari mulai apa namanya ayam geprek ya atau pecel Iya, ayam. ayam geprek Kang. Ya ayam geprek dimulai dari ayam geprek kemudian mendapatkan sebuah sambal. Nah Iya. tentunya saya ingin bertanya nih gitu ya alasan terbesar kenapa sih mengambil
apa produk itu sambal gitu. Apakah karena kemudahannya membuat sambal gitu ya, atau apa? Dan saya tadi tertariknya dari ikan roa yang tadi diceritakan oleh Bu Anti, bahwa ikan roa itu diambil dari luar daerah gitu ya. Artinya apakah tidak susah gitu mendapatkan ikan roa itu gitu, apa bagaimana? Nah, coba diceritakan strateginya gitu loh, Ya, strategi atau lebih ke arah kenapa sih saya harus ngambil ikan roa, terus sambal dinamakan camaru dan lain sebagainya. Apakah ada kisah-kisah yang menggugah, yang menarik Bu Anti sehingga membuat sebuah produk itu? oke, ya, makasih Kang. Kalau untuk ayam penyet sih, memangnya saya hobinya satu hobi masak. Memang ada cita-cita ingin punya rumah makan gitu. Nah, tercetusnya sambal sambal ini sih awalnya ini ya sambal bawang. Karena kan sambal bawang itu dari ayam penyet ya. Kalau rasa ayam kan udah biasa gitu. Tapi yang rasa sambelnya itu yang luar biasa gitu loh, Kang. Wah, luar biasa. Ayam yang Iya, biasa, rasa sambalnya tuh yang luar biasa. Jadi ayam itu enak karena ada sambalnya ya. betul. Iya, karena Sambal. saya penilaian-penilaian dari teman-teman aja sih, dari teman, awalnya sih keluarga. Setiap saya pergi kunjungan ke rumah saudara, ke rumah, maksudnya arisan-arisan keluarga gitu, pasti saya selalu disuruh buat sambal. Nggak pernah katanya nggak, nanti harus bikin sayur ini ya, nanti harus ini, enggak. Pasti selalunya tuh disuruh sambal. Waduh, kenapa jadi sambal terus sih gitu, mentang-mentang muka sambal apa ya, aku bilang gitu. Udah tuh di situ akhirnya saya bikinlah si sambal ini gitu, mereka mereka pada suka. Nah, kalau untuk sambal roa itu karena saya baru pertama kali pulang ke Gorontalo, itu aneh di sana, ini ikan apa sih, rasanya kok asap-asap gitu kan, terus bau juga, tekstur warnanya juga warna hitam kayak terasi gitu kan. Wah, ini terasi ya? Oh bukan, ini ikan roa. Tanyalah si ini kan mama mertua. Cobain deh, enak kok. Pas dicobain sedikit, nagih. Akhirnya saya ya udah ada kepikiran, kenapa aku nggak bikin aja ya sama roa. Saya coba kan, resepnya minta sama mertua. Nih untuk makan di rumah ya, caranya gini. Ikan roa saya dikirim sama mertua gitu kan. Awal mulanya saya nggak ngerti cara bikinnya gimana. Saya WA. Mah, ini ikannya diapain, ditumbuk, oh ditumbuk, oh ya udah akhirnya ditumbuk campurin sama sambal, saya coba pakai nasi anget-anget tanpa lauk yang lain-lain gitu, itu nikmat banget, ibarat kata mertua lewat nggak kelihatan. Ya itu dari Hmm? mertua ya. Iya Dan betul. Dari Bu mertua. Anti membawa sambal Gorontalo ke Depok gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Dan saya rasa akan ada tantangan tuh ya di situ untuk menjualkan kepada orang-orang Depok atau Jabodetabek sekitarnya gitu ya. Karena Iya mayoritas kan kita di Pulau Jawa nih gitu ya. Terus pengen merasakan sambal Gorontalo. Nah, tentunya pasti ada hambatan tuh yang saya bayangkan tuh, pasti ada hambatan pemasaran gitu ya, pemasaran yang Mm-mm. kan soalnya bagi orang kita gitu mendengar sambal roa itu kayak asing gitu, apalagi Betul. juga nih ya, saya juga pecinta sambal tapi sambalnya sambal pedas gitu sih. Terus mendengar sambal roa juga saya agak, oh sambal roa dari mana nih gitu kan. Nah itu pasti akan ada tantangan yang dihadapi oleh Bu Anti terkait pemasaran. Nah, selama pemasaran yang dilakukan oleh Bu Anti untuk menghadapi tantangan itu, bagaimana yang sudah dilakukannya? Apakah Bu Anti baik grup kita tuh ngomong ke orang, baik apa dari mulut ke mulut, atau bagaimana? Ada nggak sih trik tipsnya nih? Karena teman-teman juga pasti akan mengalami hal yang sama nih ya. Apalagi kalau misalkan produknya diambil dari daerah lain dibawa ke Jawa atau di daerah kita, gitu. Tentunya akan mengalami hambatan yang luar biasa untuk pemasaran. Nah, Mbak Anti sendiri mengalami hal itu atau tidak? Oh sangat mengalami Kang, awalnya saya takut, nggak berani awalnya, karena gini, saya kan masak buat diri sendiri dan keluarga. Tapi saya diajak, udah ikut pelatihan-pelatihan. Kenapa saya nggak terjun ke lapangan gitu?
ada pameran di mana aku ikutin. Tapi kita sebagai sebagai penjual, waktu itu saya berpikirnya sebagai penjual. Saya produksi, jualan, pulang bawa uang gitu. Nah, mindset seperti itu kan tidak membangun istilahnya gitu. Akhirnya untuk ke depannya lagi saya rubah mindset tersebut. Saya kesana sini, saya bawa produk. Maaf Bu, saya bilang, nih saya punya produk saya ini, Ibu udah pernah coba belum yang namanya sambal roa? Saya bilang gitu. Sambal roa apa sih gitu kan? Saya baru dengar kata dia gitu kan. Oh Ibu belum pernah tahu ya sambal roa? Kita mampir yuk Bu ke warung gitu. Ibu udah makan siang belum? Belum. Yuk kita makan yuk. Akhirnya kan saya ajak makan siang. Ibu nggak usah pesan lauk-lauk lain gitu. Ini saya bawa testi untuk icip-icip gitu. Saya cobain dia. Nah, disitulah dia cobain. Malah dia nambah 2 kali. Wah, luar biasa. Iya, dia bilang. Dimulai Tadinya nggak ada. suruh nyobain, akhirnya dia beli dan menyebarkan informasi itu ya. Iya. Gitu. Pasti dapat tuh ya, artinya mengenalkan dulu, mengedukasi ke teman-temannya, dan akhirnya strategi akuisisinya dapat ya, sehingga orang yang merasakan manfaat dari sambalnya Bu Anti kemudian menawarkan kepada teman-temannya. Ya itu luar biasa menurut saya, karena simple tapi bermanfaat untuk strategi penjualan. Kita ajak bergabung Coach Ulan dengan Bu Anti. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam teman-teman. Ya, luar biasa ya ini Mbak Santi. Ketemu lagi kita di sini ya. Iya. Sukses sekarang udah ya, jualan sambalnya sampai kemana nih jualan sambalnya, udah ke mancanegara belum? Luar biasa, terima kasih insight-insightnya, pengalaman-pengalamannya. Memang kalau jadi pengusaha itu nggak boleh planning doang, tapi lakukan. Ini saya kalau dengerin tadi Mbak Santi bilang, pokoknya jalan aja dulu gitu ya, kemudian benahi, kemudian sambil belajar, nggak pernah lepas belajarnya, karena memang kalau mau jadi pengusaha mindsetnya harus berbeda ya. Nah ini sudah dilakukan, tadi disampaikan juga sama Pak Izen, ini luar biasa nih gaya pemasarannya, ini belajar dari mana gitu ya. Saya juga tadi nyimak, ya keren Bu. Ini buat penyemangat buat yang lain, buat teman-teman, bahwa di Yespreneur akan selalu ada info-informasi seperti ini. Ada moderator keren juga, jadi teman-teman ayo sebar info ini yang bermanfaat buat teman-teman lainnya di wilayah masing-masing, supaya bisa gabung ke Yespreneur dan ikut pada pelatihannya di Cuan dan Seduh. Terima kasih Mas Adi, silakan di follow up. Baik, terima kasih Coach Ulan sudah menemani kita dan memberikan semangat kepada kita bahwa di Yespreneur ini kita bakal banyak sekali acara atau kegiatan yang inspirasi kita semua, dan bisa menjadi peluang bisnis nih menurut Pak Fiat juga. Ini oke tuh kan, artinya ini membuka peluang sekali untuk kita bersama-sama membangkitkan pelaku usaha UKM khususnya ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Coach Ulan yang sudah hadir, dan Bu Anti, dan juga para tim di Studio Glora. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga.